Tapi usaha gimana? Lancar? Ya untuk saat ini usaha lagi kurang stabil nih. Kendalanya gimana? Kendalanya di sekarang ya di posisi apa namanya, di pasar bahan bakunya nih. Maksudnya apa? Macet apa gimana? Untuk saat ini macet di penjualan enggak nih, Hmm. cuma macet di bahan baku aja gitu, Bahan di baku ya. segala jenisnya gitu. Buat produksi ya Iya, agak sulit ya. Iya. Gimana? Weh, usaha lancar. Alhamdulillah. Usaha apa nih? Usaha apa nih ya kan? Saya mas, semua saya usahain. Iya, Yang iya, penting iya. ada hasil. Nah, gitu. Walaupun saya bukan di bidang usaha, Tapi kan gini ya, kan Kenapa? sebagai pelaku usaha nih ya, Hmm. istilahnya ngerasa nggak sih dalam keadaan kayak gini nih, jenuh, apa bosan apa gimana gitu? Untuk saat ini nih yang dirasain jenuh bosan itu ada gitu kan. Kalau situ, Sebenarnya apapun itu pasti ada titik jenuh. hmm, Mau nongkrong, mau usaha, mau sholat, mau ibadah kan ada titik jenuh, titik bosan. hmm, benar juga itu. Cuman ini kan kita ngomongin ini usaha, Hmm, pasti ada kendala, pasti ada rintangan. Jadi situ usaha kendalanya itu ya bahan baku itu ya. Iya, nggak apa namanya, nggak bidang apa, hampir setiap bidang di sekarang kondisi rata ya. rata. Kalau situ di bidang jasa gimana? Kalau saya mah kendalanya masih kurang gesit. Soalnya kan masih ngerjainnya baru masih sendiri gitu. Hmm, belum ada karyawan. berarti harus punya tenaga ekstra di luar ya. Iya. Ya harus. Tapi itu kalau begitu solusinya gampang, nambah bini muda. Nge-push terus. biar ada yang mau dibantuin gitu. Iya. Ya intinya mah emang kudu telaten ya. Iya. Kalau kita pengen punya ya kudu telaten. Iya. Ya masa apa? Kadang kita di bahasa sabarnya ada tuh berat. Berat banget kan. Iya, di situnya tuh berat. Kita menyikapinya gimana tuh? Menyikapi keadaan sulit itu susah banget. Itu emang butuh emang sabar. Intinya sabar. Berarti bukan di usaha doang ya, sabar ya. Ya di tongkrongan juga kita bisa harus sabar. Keadaan yang ini begini Ah, gitu ya. Iya, Iya. Emang mau di setiap apapun itu pasti ada dilibatkan dengan sabar. Iya. Mau di rumah tangga, mau di kerjaan, mau di jalan, macet, sabar. Bahasanya sabar. Intinya emang sabar. Kalau udah sabar, ya udah. Cuman kita udah tahu nih kuncinya sabar, harus sabar. Tapi selalu ngeluh, selalu kenapa sih, gimana sih ini? Padahal kita udah tahu harus sabar. Nah, itu. Kita kudu gimana gitu ya kan. Dalam sabarnya itu ya. Ya udah sabar. Sampai ketemu bahasa sabar itu apa gitu. Kata orang kan ada bahasa
sabar ada batasnya. Nah, ada batasnya sampai mana begitu? Batasnya diceleduk. Benar kan? Sabar batasnya di mana? Ya diceleduk. Iyalah batas ono dong. Iya. Baru paham dia. Jadi gini, bukan so pinter ya. Ini mah kepake, ya pakai, kagak kepake ya jangan gitu ya. Ya kalau sekiranya terlalu menggurui ya mohon maaf gitu. Saya juga belum bisa sepenuhnya nerapin itu. Tapi kan gini, setiap kejadian yang kita alami nih, setiap kejadian yang kita alami, ujungnya hati kita, ya udah sabar mau ngapain lagi, kan gitu ya, iya kan, benar nggak? Iya. Karena memang ya itu, sabar itu berlihat. Ya hadis Quran mengatakan begitu. Wasta'inu bisobri. Wasta'inu, lakukan, kerjakan bisobri, dengan sabar. Ya kan? Jadi gini, ada satu pembahasan tentang bahasa sabar itu. Dikatakan begini, jika engkau, kamu, bukan aku ya, jika kamu, ya, jika kamu ingin meraih sesuatu, lakukan dengan sabar. Wasta'inu bisabr, lakukan selalu dengan sabar. Itu bahasa ya udah nggak bisa diganggu gugat, mau bagaimana kita prakteknya. Kayak situ di bidang usaha, di bidang pakaian ya, ada kalanya naik, ya, melambung tinggi, ada kalanya sampai merosot, Masa di bawah banget tuh. Iya, titik terendah. Rendah tuh. nol ya, Nol. minus 0,0, pokoknya udah kayak apa tau udah tuh pala, ya kan. Terus begini, timbul rasa frustasi, pasti, ya kan, Iya. yang namanya manusia. Ingat lagi deh tuh, ya emang begini kali harus sabar. Tahu-tahu ada sedikit harapan, emang disuruh sabar kali, iya kan. Iya. Ternyata ketika hati kita ingat bahasa sabar, itu power yang kita kagak sadar Allah kasih dalam diri kita. Contoh, bikin celana 100 potong, harapan kita kirim dibayar, kenyataannya ditunda. Di dalam hati timbul kegaduhan, apa bahasanya, suwe banget, Iya. apa kurang ajar,
ya kan, Kasih apa segala macam. gua mau nungguin gitu biar dibayar, nyatanya kagak. Itu kan bahasa frustasi tuh. Iya. Di sebagian pihak hati yang paling dalam tahu-tahu begini, emang disuruh sabar kali. Gitu rasanya, emang disuruh sabar, timbul power tuh. Ya udah, biarin aja, rezeki mah nanti dari mana jalannya Allah kasih secara tidak langsung. Coba rasa-rasa, pernah nggak dia ada di dalam keadaan itu? Pernah. Pernah kan? Ini bukan kita ngajarin, tapi kita bagaimana caranya bisa nyikapin dalam keadaan. Contoh yang kedua, dalam hal rumah tangga, ya kan, bocah anak nih bengal banget, ya kita omelin udah, kita sentil udah, kita teriak-teriak sampai mulut kita lembeng, Iya. tetep aja dia begitu lagi, diuji kita. Terakhir bahasanya apa? Emang kudu sabar. Nah, sabar itu jadi power. Tadi kan saya bilang begitu. Di mana powernya? Yang pertama, kita dapat pelajaran. Oh, ternyata begini sabar. Kita harus ngelewatin suatu hal yang pahit, ya kan? Masuk akal nggak? Iya, masuk akal. Kan ada apa namanya, ada hujan pasti ada panas gitu. Kalau siang ada malamnya, ada hujan ada panasnya. Kalau sabar pasti ada jalannya, kan gitu. Bukan ada batasnya. Orang bilang sabar itu ada batasnya, Iya. ya itu mah belum sabar. Iya. Karena kesabaran itu tidak berbatas. Kemana tuh batasnya sabar? Ya batasnya ketika kita percaya bahwasanya kita sabar, Allah tuntun. Gitu. Kalau dibilang sabar ada batasnya, iya. Dari Pondok Atang dia lagi keleduk, gitu kan. Si sabar tuh. Sabar ke batas. Iya. Gitu. Nah terus ngomong mau bisa banget gitu ya kan, jalaninnya emang juga bang kita lagi ngomong biar kita bisa jalanin. Iya. Kita belajar bahasa sabar itu dari kehidupan sehari-hari. Gini, contoh kita makan, ya, contoh kita makan. Kalau kita mau makan nasi kan kudu dimasak dulu, Iyalah. ya kan? Kudu nandur dulu, kudu ngerambetin rumput dulu. Udah dirambetin rumput, kudu nungguin padi kuning. Itu padi udah kuning, kudu dipotong. Rapi dipotong, kita iles tuh, biar rontok. Dari batang tuh padi. Udah rontok, kita tumbuk atau kita giling. Ya kan? Habis kita giling, baru kita cuci, kita masak. Udah kita masak, belum tentu kita langsung makan. Kita kipasin dulu biar adem, ya kan? Bener nggak? Kalau ngomongin madang nelen lu udah lantas. Lapar ya? Tuh. Habis kita masak, kita angi tuh kalau bahasa orang Betawi.
Habis diangi baru kita makan. Berproses nggak? Berproses. Berproses. Dari 0 bisa jadi 10 masuk ke perut, ya kan? Kira-kira begini yang saya maksud. Perut situ lapar. Kali kalau nandur mah kelamaan, ya kita punya perut lapar. Terus kita kagak masak, pengen madang, tahu-tahu Iya. bisa orang. Nggak bisa, kan belum masak. Belum masak, Iya. ya kan? Kira-kira kita setiap pengen madang masak kita orang mau kerjain, bisa kagak kita madang? Orang bisa Nggak kan? bisa. Apalagi di kampung kan. Iya. Ada watak. Iya. Karena apa? Kita belum masak. Berarti udah paham tuh ya? Paham ya? Kalau kita mau madang berarti masak dulu kan gitu. Iya. Ya kan? Berarti masak itu salah satu proses yang kita harus kerjain ketika kita mau memasak. Mau makan kan gitu, mau madang. Bener nggak? Ya benar lah. Bener kan? Masak adalah salah satu proses. Paham ya? Kalau proses memasak itu kita tinggal, berarti kan kita kagak madang, Iya. ya kan? Mau madang dari mana? Masak Masak juga kagak, kan gitu. Dalam hidup kudu sabar. Iya. Kita masuk nih. Kalau sabar kita tinggal, kira-kira hidup kita bagaimana? Begitu, Secara beres Pak, belum sakan. iya kan? Benar ya? Benar. Bung orang. Sejauh ini, walaupun bahasa hati terbesit frustasi karena satu keadaan, Iya. tetap ada sedikit sabar yang kita jalanin. Benar nggak? Benar. Benar kan? Iya. Kalau kagak kita jalanin sabar, udah ruwet begitu maksudnya ya kan? Iya, makanya semua itu pasti terlibat sabar. Kita aja kerja nih, nunggu gaji aja sabar. Lah iya kan? Iya. Sabar dulu nunggu sebulan. Iya, betul. Mau dapat enak aja sabar dulu kan. Iya. Karena apa? Jadi intinya begini, sabar itu salah satu proses dalam pendewasaan diri, dalam pendewasaan hati, dalam mahabbah kita kepada siapapun, terutama Sang Pencipta. Kenapa kepada Sang Pencipta? Karena hidup kita tidak jauh dari perkataan, dari bahasa. Terus mau nguatin sabar bagaimana? Ya kan? Ya kita balik. Lu pengen punya mobil. Contoh, saya pengen punya mobil. Ya. Saya duduk baik di sini kerjaan saya. Punya apa kagak? Ya kagak. Tapi saya ngomong sabar begitu. Punya kagak? Ya kagak lah. Ya, Biar kagak oh, ikhtiar. kagak ikhtiar. Gimana mau punya mobil? Orang jangkat jongkok saya di sini ya kan. Berarti kagak punya. Tidak punya. Tidak berjalan kan sabar itu. Kan udah kita balik tuh. Kalau saya pengen punya mobil, kerjaan saya jongkot baik, kagak punya. Orang apa? Cuman jalanin sabar duduk doang, ya kan? Berarti bahasa yang tadi masuk dong. Dalam hidup, ya, dalam hidup, sabar itu sebagian dari proses. Proses daripada sabar, mendapatkan sabar itu apa? Ikhtiar. Usaha. Ya kan, ketika kita berusaha harus dilibatkan si sabar, ya kan.
Kalau cuman usaha doang kagak sabar kagak jadi. Iya. Kalau cuman sabar doang kagak usaha sama baik. Sama baik. Ya kan? Iya. Iya. Kata Roma Irama mah begini. Lu berdoa kagak berusaha. Doa dikatakan sabar. Ya. Omong kosong. Iya. Lu berusaha Biar berdoa. tapi orang berdoa Sombong. dikatakan sombong, ya kan? Berarti sabar itu apa? Proses pendewasaan diri, kan ke situ. Wasta'inu bisabri, lakukan dengan sabar. Berarti bahasa lakukan itu kan ikhtiar, berusaha, tapi dengan kesabaran, gitu. Terus ini kan kita ngomongin usaha nih, lagi merosot banget ya, mau sabar baik, otak kemana-mana gitu. Kuat. Kuat. Makanya juga begini, dalam hal apapun, mohon maaf, bukan ngajarin, kita pakai sama-sama kalau pakai. Dalam hal apapun, jangan kita berpatokan dengan pekerjaan ataupun satu aktivitas. Biar mantap. Ketika kita pengen sesuatu, jangan berpatokan dengan apa yang kita kerjakan, dengan apa yang kita jadikan aktivitas. Karena ketika sabar terus kita berkeyakinan dengan aktivitas kita, berarti kita tidak meyakini siapa yang memberi. Saya pahamin lagi nih. Kita sabar, kita jalanin, ya kan? Terus aktivitas kita kerjain. Iya. Wasta'inu bisobri, lakukan dengan sabar. Nanam pun cabe, Iya. mati tanam lagi, dia tumbuh, berkembang, lalu berbuah. Berarti kan lakukan dengan sabar, kita udah kerjain. Terus begini kita, nih besok pun cabe banyak buahnya, gua punya duit. Begitu. Itu kurang tepat. Sejauh ini kita begitu. Wasta'inu bisobrihnya dikerjain, usaha lakukan dengan sabar. Tapi kita kayak menuhankan usaha itu ya. Keyakinan kita menuhankan usaha. Tuh. Agak tahu siapa yang ngasih Nah. rezeki. Sesungguhnya begitu. Kudunya begini, lakukan dengan sabar dan bertawakal kepada Allah. Udah, kurang lebihnya begitu. Lah abang gak hebat bah, ngomong begitu, udah benar banget, bukannya udah benar banget. Berkali-kali kita dibuktiin sama kejadian yang sering kita alamin begitu. Kita sabarin usaha kita, begitu melambung itu usaha, ingatnya bukan sama Allah, Iya. berkat kesabaran gua, ya kan? Iya. Sedangkan pangkat sabar itu masih di bawah level daripada Allah Ta'ala, jauh. Allah Ta'ala udah kagak ada yang bisa nanding, ya kan? Memang juga Allah yang ngomong wasta'inu bisabri, lakukan dengan sabar. Berarti kan kata sabar itu termasuk bahasa makhluk. Kalau kita artiin sabar itu masih makhluk. Kalau kita jalanin sabar, kita yakinin sabar, kita yakinin makhluk, kita kagak yakinin Allah Ta'ala, apa kita kagak lepas?
kita kagak bertawakal sama Allah Ta'ala, sama bang. Maksudnya gimana tadi? Kita usaha jangan berpatokan usaha itu apa gimana? Ya iyalah, kita usaha, Nah, ya kan, kita kerjain dengan sabar, nah, tapi jangan berpatokan hasil itu kepada usaha kita. Jadi tawakal Patokan dulu ya. kita mah Allah Ta'ala. Iya, jadi tawakal dulu ke Allah gitu. Ya iyalah, baliknya Allah lagi. Wasta'inu bisobri, jembatan. oh jadi gini, apapun yang kita jalanin, usaha apapun, istilahnya niatnya ibadah gitu ya, berarti Ya iyalah, ibadah. kan jihad. Kita usaha itu jihad. Jangan tanggung-tanggung kalau mau jihad mah, kalau mau punya niat mah. Sekarang biar lebih paham lagi nih ya, maksudnya biar lebih dapat lagi tuh feel-nya gitu ya. Kita punya satu permasalahan sama istri nih. Ya. Ini bini umpama kerjaannya ngetes kesabaran kita mulu, ya kan? Umpama ini bini ngetes kesabaran kita mulu. Dalam hati kita kan begini, sabar. Ya. Kita berdoa nggak sama Allah? Berdoa kan? Ya Allah, biar sabar. Biar Allah kasih jalan kan. Berarti kan kita pasrah. Ya kan? Kudu didampingin tuh. Coba kalau kita begini, Be. Sabar, sabar, sabar. Udah tuh. Bahasanya cuma sabar, sabar, sabar. Ntar dikasih ujian lagi sama bini. Yang lebih kacau dari yang sabar yang pertama nih. Kira-kira emosi nggak? Sebab kenapa? Kita tidak melibatkan Allah Ta'ala dalam bahasa sabar kita itu. Wastain ya kan? Lakukan dengan sabar dan sholat. Benar kan? Benar. Lakukan dengan sabar, sholat kan berdoa, menyembah. Masuk? Om, masuk nggak? Berarti 3 rangkaian itu kagak terlepas daripada proses hidup kita. Iya. Jadi usaha, ikhtiar, sama doa, Ya itu. sabar. Wasta'inu bisabri wasabr. Lakukan dengan sabar dan sholat. Usaha, Ikhtiar, ikhtiar, doa. berdoa. Ya, Masuk. iya kan? Iya. Kita mah bicara kita aja begini. Iya. Kalau pakai dalil yang begini begitu saya mau orang paham. Saya orang ngerti. Yang kita ngerti, Be, yang gampang dicerna. Ya karena kan ini kan menyangkut kehidupan sehari-hari. Iya. Kalau kemarin bahasa sabar kita masih ada batasnya, ya hari ini jangan ada batasnya. Iya. Bagaimana cara jangan ada batasnya? Ya ketika kita diuji, kita coba lakukan sabar, kita minta sama Allah. Kalau memang disuruh bersabar, biar Allah kasih jalan dan Allah ridhoi. Ya kan? Balik lagi mau kemana kita?